Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama saya Erwin Yusuf. Eh, di sini kali ini saya akan menerangkan praktikum simulasi penerangan. Nah, peralatan yang akan kita gunakan untuk simulasi penerangan ini yang utama adalah saklar-saklar. Saklar yang pertama adalah saklar tunggal. Saklar tunggal itu ya, bentuknya seperti ini, depannya untuk belakangnya bentuknya seperti ini. Yang pertama, jadi ada dua konektor ya. Konektor yang pertama adalah konektor yang merah-merah ini masuk, yang warna putih ini keluar. Nah, di masing konektor ini masing-masing ada dua lubang. Dan kita bisa menggunakan salah satunya gitu. Yang kedua adalah saklar seri. Saklar seri ini terdapat dua saklar ya, 1, 2. Di belakangnya seperti ini. Untuk masukannya cukup satu saja masukannya dari sumber. Nah, ya, menggabungkan antara saklar 1 dan 2, kita pasang jumper di sini yang di tengah. Jadi masuk satu di sini atau di sini, nanti keluarnya itu saklar 1 dan saklar 2. Bisa dipilih di dua lubang tersebut. Yang satu mungkin untuk satu yang lampu yang satu, yang saklar kedua untuk lampu yang kedua gitu. Yang ketiga adalah saklar tukar. Saklar tukar bentuknya hampir mirip dengan saklar tunggal. Untuk bagian depannya sama, tapi untuk bagian belakangnya, untuk saklar tunggal ada dua konektor, sedangkan untuk saklar tukar terdapat 3 konektor, 1 masukan, 2 keluaran. Nanti kita bisa masuknya itu nanti dipilih si arah arusnya tuh masuk ke sini, yang keluar bisa lewat sini, bisa ke sini pada saat saklar yang satu. Tapi pas saat ini kita rubah, berarti arah arusnya dari sini ke sini gitu, dari 1 ke 3. Misalkan ini 1, 2, 3, berarti yang pertama kalau saklar ini adalah 1 ke 2 arah arusnya, tapi kalau saat kita rubah arahnya berubah jadi 1 ke 3. Itu namanya saklar tukar. Mekanisme seperti itu. Yang terakhir adalah saklar silang. Saklar silang seperti ini, bentuknya mirip dengan saklar tunggal maupun saklar tukar, tapi konektor belakangnya ada 4. Ya, ada 4. Ini tuh 1, 2, 3, 4. Mungkin untuk merek-merek yang lain bisa aja berbeda, tapi prinsipnya sama. Untuk keadaan normal, misalkan saklarnya arahnya ke sini gitu ya. Yang normal, tapi arahnya tuh arusnya tuh dari 1 ke 2, yang 1, 3 ke 4. Jadi ada 2 masukan dan 2 keluaran gitu untuk saklar silang itu. Ya, ada 2 masukan, 2 keluaran dari 4 konektor ini. Jadi untuk masukan yang pertama, misalkan yang saat normal 1, keluarnya kedua, masukannya ketiga, keluarnya keempat. Tapi pas saat kita rubah saklarnya gitu ya, kita rubah ke arah sini, masukannya berubah, masukannya dari 1 tapi keluarannya keempat, masuknya ketiga, keluarnya kedua gitu. Ini namanya saklar silang. Prinsip kerjanya mungkin bisa sebelumnya telah diterangkan pada video sebelumnya. Nah, bagaimana cara memasangkan kabel ke dalam saklar ini? Pertama, kita kupas dulu. Ya, kupas dulu kabel NYM ini. PVC atau isolator yang paling luarnya biasanya sepanjang 10 sampai 12 cm. Kita kupas. Jangan sampai melukai isolator yang dalamnya.
Ya, kita kupas seperti ini. Setelah itu kita bagi keluarkan masing-masing kabel yang ada di dalam isolasi NYM yang keluar yang putihnya. Nah, ini untuk kabel yang ada 4. Sedangkan yang kabel yang 4-nya biasanya terdiri dari 3 kabel pasa, 1 kabel ground. Yang pasa yang pertama warna coklat, kedua warna abu, yang ketiga warna hitam. Yang keempat adalah warna ground. Tapi kadang-kadang juga ada kabel yang 4 ini, yang kabel groundnya diubah tetap ada ya. Yang pasanya 2, misalkan yang satunya adalah kabel netral. Seperti ini warna biru ya kabel netralnya. Biasanya 2 kabel pasa, kalau ada yang ada warna netralnya 1 warna biru. Warna hitamnya dirubah ke warna biru. Tapi ada juga yang kabelnya bentuknya seperti ini. 3 pasa, 1 ground. Jadi kalau misalkan nggak ada kabel warna biru, ya anggap aja groundnya jadi kabel warna netral. Gitu. Tapi untuk kabel yang warna 3, ya, yang 3 warnanya 1 pasa, netral, dan ground. Jadi untuk yang masuk, biasanya yang masuk ke saklar masukan yang warna merah ini adalah yang warna pasa ya, atau yang warna coklat. Caranya adalah kita kupas sekitar maksimal 1 cm. Ya, sekitar 1 cm. Setelah itu kita masukkan ke lubang yang warna merah ini. Nah, setelah dimasukkan, ini tuh kuat ya. Jadi sekali dimasukkan udah susah dibuka lagi. Untuk instalasi realnya, sebagaimana yang telah diterangkan video sebelumnya, adalah seperti ini. Mungkin ini namanya terminal ya. Nah, untuk yang pasa adalah yang warna coklat, biru untuk netral, ground adalah putih garis hijau. Nah, di sini akan si kabelnya itu dihubungkan, misalkan yang ini nih, ya. Ini dari bawah sini, dari bawah yang tadi, yang terminal. Ini itu keluarnya itu ke di sini namanya kotak hubung. Kotak hubung itu untuk menghubungkan antara saklar dari kabel-kabel dari sumber, saklar, dan lampu ya. Dari sumber, saklar, dan lampu dihubungkannya di kotak hubung ini. Nah, untuk cara menghubungkannya seperti apa? Cara menghubungkannya kita harus membuat yang namanya, biasanya yang mudah aplikasi di lapangan menggunakan ekor babi, atau kalau yang mau lebih bagusnya pakai cap ya, penutup. Tapi sekarang kita caranya adalah menghubungkan menggunakan ekor babi. Nah, dari sumber ini ya, dari sumber tentunya akan dihubungkan tadi yang inputan yang warna ke inputan kabel dari sini, ini sumber. Nah, yang kabel yang bawah ini akan dihubungkan ke yang warna merah ini, gitu ya. Ini masukkan ke warna merah ini, kabel yang ini, yang di bawah ini. Nah, keluarnya tentukan kabelnya ada 2 ya. Kabelnya ada 2. Nah, keluaran ini, jadi kabelnya ada ya. Kita lihat, Bu, kita bongkar dulu. Kabel ini masuk ya. Keluarnya berarti kan warna yang ada sisanya. Sisanya adalah kabel warna kuning dan warna biru gitu. Berarti ini tuh keluarnya tuh warna, misalkan ini warna kuning, ini warna biru. Yang warna kuning kita masukkan ke sumber masukan lampu, ini warna merah untuk yang sini gitu. Sedangkan yang warna biru kita masukkan juga ke sumber lampu yang ini. Nih, yang warna biru masukkan ke lampu yang ini. Keluar. Nah, untuk pasanya biasanya
di lampu untuk pasangnya dipasangkan ke yang di dalam ini. Untuk yang di dalam, yang di tengah itu, yang pasaknya. Sedangkan netralnya yang di sampingnya, gitu ya. Begitu ya untuk lampu yang lainnya. Nah, yang netral ini, yang di samping ini, yang keluarnya ini, ya. Masing-masing netral kan warna biru ya, biru yang lampu yang pertama, biru ya lampu yang kedua dihubungkan ke biru yang akan di sumber PLN. Di sini disatukannya menggunakan ekor babi ini. Gitu. Ini untuk kalau yang tunggal lebih mudah ya. Yang ini yang agak pusing. Nah, setelah itu dimasukkan sumbernya sini. Jadi kalau misalkan sumbernya nanti warna merah nanti dikasih sumber pasak, sedangkan yang warna biru dihubungkan ke netral sumber PLN. Seperti itu. Buat ekor babi untuk di kabel di kotak penghubung kita cukup mengupas kabelnya maksimal sekitar 1,5 cm sampai 2 cm gitu. Ini tadi ada 1 cm, kita tambahin sekitar paling pendek segini lah ya, 1,5 cm sampai 2 cm. Jangan banyak-banyak soalnya bisa boros bahan. Nah, setelah itu kita puntir menggunakan tang kombinasi. Caranya seperti ini. Nah, puntirannya jangan kurang dari 2 puntiran. Makin panjang ya makin bagus, tapi makin boros. Jadi ya 3 puntiran lah minimal gitu. Supaya tidak mudah lepas dan aman. Setelah itu sisanya kita hilangkan bagian-bagian yang tajamnya supaya tidak terjadi arcing. Setelah itu kita kasih isolasi gitu, seperti ini. Ini masih ada yang bagian tajam sih. Coba ini tangnya kurang tajam. Nah, seperti ini. Ya, menghilangkan bagian-bagian tajamnya.